Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Teh Manis, Teknologi Masa Kini. Kita lanjut di episode ketiga TJM MK atau The Journey of Making a Mechanical Keyboard, yang harusnya ini diisi sama NK65 yang udah final, tapi ya namanya juga musibah, kita nggak tahu. NK65 rusak dan akhirnya gue gantilah sama ini dia Ramakara Soya dari Rama Works, dan ini pakai Durock Pump untuk switchnya, jadi ini linear switch warna putih ya kayak gini. Kalau gue lanjut TJM MK pakai ini, gue rasa kayak nggak fair gitu ya, karena playlist ini gue bikin untuk journey gue bikin keyboard tuh dari nol, dari racik dulu mau bikin apa, terus ngeloop dan segala macamnya. Makanya akhirnya gue putuskan untuk ya pakai Maxfit aja, kayaknya seru gitu ya. Jadi gue akan naruh part-part yang udah gue beli untuk NK65 ke Maxfit 61 dari Fantech ini, dan hasilnya kayak gimana langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi ini adalah keyboard mechanical 60% terbaru dari Fantech, namanya Maxfit 61. Looknya kayak gini, ada dua varian, hitam sama putih. Gue nggak akan review banyak soal keyboard ini di video kali ini. Jadi akan review singkat aja experience gue untuk pakai keyboard ini, dan nanti akan kita build keyboard ini tuh hasilnya jadi kayak gimana versi gue. Menurut gue keyboard ini tuh adalah sebuah anugerah untuk kalian yang mau bikin mechanical keyboard atau mau punya mechanical keyboard murah, karena ini udah cakep banget menurut gue. Kalau kalian mau langsung pakai aja ini udah enak. Oke, gue coba untuk mulai cerita dulu kenapa gue beli Maxfit ini. Jadi awalnya tuh gue nggak ada rencana untuk beli Maxfit karena gue tahu ini akan goib, dan gue pasrah dengan kondisi pada saat itu dia launching di Fantech officialnya dan langsung habis gitu aja. Terus ini gue beli udah beberapa minggu setelahnya, dan yap, akhirnya gue memutuskan untuk beli ini. Gue memutuskan untuk beli karena gue dapat harga yang bisa dibilang masih affordable, 480.000, cuman selisih sekitar 30.000 ya dari harga asli Maxfit ini launching gitu. Dan kebetulan banget Fantech mendukung untuk ngadain casing yang aluminium. Jadi ya itu adalah alasan terkuat gue untuk beli Maxfit ini, selain dapat harga yang cukup murah. Gue dapat ini stoknya blue switch, tapi ini udah gue ganti. Sekarang blue switchnya udah ada di toples bekas nastar. Ini udah gue ganti sama boba U40. Sebetulnya gue pengen itu dapatnya red switch, tapi karena di toko itu yang gue beli kemarin itu tinggal 2 stoknya, dan dua-duanya blue switch dan warna putih. Jadi ya udah gue sikat aja daripada kehabisan, karena gue pikir blue switch juga akan gue ganti ujung-ujungnya. Oke, untuk looknya di sini menurut gue nothing special. Di sini gue cuman interest sama warnanya aja, warna putih. Untuk case-nya ya gue nggak suka karena di sini dia tipis. Gue sukanya itu yang tebel. Tapi ya udah, nggak masalah juga karena ini kan selera gitu ya. Untuk profile keycaps-nya di sini dia pakai OEM profile. Gue lebih suka pakai cherry, tapi gue tahu alasannya kenapa rata-rata pre-build itu pakai OEM profile, karena dia itu north facing, dan biar dia nggak interference itu ya bagusnya pakai OEM profile daripada cherry profile. Karena north facing sama cherry profile itu akan sering banget terjadi interference. Tapi kalau misalnya kalian pakai switch tertentu, kayak di sini gue pakai boba, dia itu bottoming outnya itu masih tinggi, itu bikin dia itu nggak interference sama cherry profile. Lanjut, yang gue kurang suka di sini adalah di bagian keycapsnya, karena rame banget, banyak banget petunjuk-petunjuk di print di sini. Jadi legendnya itu di print di keycapsnya. Tapi menurut gue ini akan membantu banget untuk kalian yang mau langsung pakai aja dan operasiin ini secara jelas gitu. Dan ya kalau gue sih akan ganti, karena gue juga kurang suka sama fontnya. Tapi ya ini kan selera masing-masing gitu ya. Nah, keycaps gampang lah, bisa tinggal diganti aja kalau kalian nggak suka gitu. Terus keycaps ini juga shine through, jadi buat kalian yang suka sama RGB ya ini pasti akan jadi pilihan kalian banget gitu. Oke, jadi itu penampilan dari Maxfit 61 yang bisa banget kalian ubah atau kalian ganti-ganti, bahkan oleh kalian pun yang baru banget join atau baru banget tahu dunia mechanical keyboard. Karena untuk ganti keycaps dan ganti casing menurut gue itu lumayan gampang daripada kita itu harus PR benahin feel ngetik dari keyboard ini. Nah, feel ngetik dari keyboard ini menurut gue udah enak banget, dari stabilizer yang udah di loop, dan di sini dia juga udah punya dampener, jadi udah enak untuk sound profile-nya. Dia juga punya bobot yang berat, jadi gue ngerasanya ini solid banget walaupun dia plastik semua, which gue suka. So jadi ini nanti akan kita mod untuk keyboardnya, dan gue kasih unjuk dulu ke kalian gimana suara aslinya dari Maxfit 61 pakai blue switch. Nah, lanjut gue ganti switchnya pakai boba, dan hasilnya kayak gini.
Bobanya ini udah gua loop karena ini bekas NK65. Jadi ya kayak gini. Nah, jadi beda banget ya Blue Switch sama Boba U40 dari sound profile-nya juga ini talky banget untuk si Boba. Ini gue suka dan ya ini udah enak banget kalau kita ganti pakai Boba U40. Nah, selanjutnya gue pengen ganti stabilizernya pakai Durox dan ini udah gue loop. Ini yang gue pakai sebelumnya di NK65 dan hasilnya kayak gini dipakai di Maxfit 61. Selanjutnya gue pengen ganti keycapsnya, gue pengen pakai keycaps Pegaso di Ramakara Soya itu, gue pindahin ke sini dan bisa mempengaruhi juga dari suaranya karena beda profilnya. Ini OIM profile dan Pegaso itu cherry profile dan hasilnya kayak gini. Seperti yang gue bilang, walaupun dia pakai cherry profile, tapi ini nggak akan interference karena switch Boba U40 itu dia beda dengan switch yang lain. Walaupun memang ada tipikal switch yang kayak gini, dia jadi untuk bottoming outnya itu nggak sampai rata sama si top housing switchnya ini. Oke, jadi itu dia kreasi gue. Ini udah gue balikin ya si keycapsnya ke Ramakara Soya karena sebetulnya ini belum gue beliin keycaps. Kemarin itu pakai 909 tapi udah dijual. Jadi nanti kedepannya ini Maxfit akan gue ganti keycapsnya. Terus casingnya juga akan gue ganti. Keycaps akan gue sesuaiin sama casing yang nanti akan dibeli aluminium itu. Jadi nanti final penampilannya kayak gimana mungkin akan gue flex aja di Instagram dan di YouTube. Mungkin kalau kalian mau flex juga untuk next episode di The Journey of Making a Mechanical Keyboard, hasil finalnya gimana, kalian bisa komen aja di bawah. So, konklusinya untuk Maxfit 61 ini menurut gue udah enak banget untuk kalian pengen custom atau kalian pengen pakai langsung aja. Karena udah out of the box, udah enak. Gue juga modding ini kayak effortless gitu loh, karena ini udah enak menurut gue. Kalau misalnya pun gue gak ganti stabilizernya, ini juga udah enak. So, segitu aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.